HYBE dilaporkan sedang menyelidiki tuduhan plagiarisme grafik, pencurian konsep, dan asosiasi aliran sesat. Laporan terbaru mengklaim bahwa HYBE sedang menyelidiki serangkaian tuduhan serius mengenai BTS yang muncul secara online. Ini termasuk tuduhan manipulasi grafik, pencurian konsep kreatif, dan bahkan dikaitkan dengan aliran sesat. Forum online baru-baru ini melihat banyaknya klaim seputar BTS yang mendorong perlunya kejelasan melalui pernyataan dari HYBE. Menanggapi pertanyaan Donga.com tentang apakah HYBE berencana untuk secara resmi mengatasi masalah ini, perwakilan dari perusahaan mengatakan bahwa mereka sedang meninjau masalah itu. HYBE mengatakan mereka sedang menyelidiki masalah ini. Tuduhan yang paling menonjol adalah dugaan keterlibatan perusahaan dalam manipulasi tanggal lagu terkait dengan mini album BTS The Most Beautiful Moment in Life yang memulai debutnya tahun 2015. Album ini menampilkan single yang menduduki puncak tangga lagu I Need You, yang secara signifikan meningkatkan popularitas BTS waktu itu. Dokumen dan diskusi dari tahun 2017 beredar online menuduh Mr. A memeras uang dengan mengancam akan mengungkap dugaan penggunaan strategi pemasaran kontroversial oleh BTS. Pada periode inilah Tuan A dilaporkan terlibat dalam taktik ini yang akhirnya berujung pada dakwaan hukum. Berdasarkan dokumen pengadilan, Mr. A dihukum karena mengeksploitasi informasi rahasia dari urusan bisnisnya dan mengancam akan membocorkannya kecuali dibayar. Terlepas dari dugaan praktek HYBE yang mencurigakan, pengadilan mengakui adanya upaya manipulasi dan penghukuman Mr. A 1 tahun penjara. Pada tahun 2018, seseorang yang mengaku sebagai Mr. A mengunggah sebuah postingan online yang berisi dugaan keterlibatan dalam manipulasi grafik ilegal atas nama BTS. Mengklaim tidak membayar layanan itu dan kemudian dipenjara setelah mencoba memaksa agensi tersebut. Tuduhan kedua datang dari mantan model editor Zusen, adalah sebuah majalah erotis. Matahari kreatif Korea lainnya mengajukan tuduhan terhadap Bang Si-hyuk HYBE mengenai pencurian konsep, menyusul tuduhan Min Hee-jin tentang Elite yang menyalin New Jeans. Tapi kali ini tuduhannya ada hubungannya dengan BTS dan salah satu comeback tersukses mereka, The Most Beautiful Moment in Life. Editor yang dimaksud dikenal sebagai Thorns, bekerja untuk Zusen, sebuah majalah erotis dan eksplisit. Dalam serangkaian postingan di X sebelumnya dikenal sebagai Twitter, Thorns menuduh Bang Si-hyuk mencuri konsep basah dan lembut tapi romantis di balik pemotretan konsep The Most Beautiful Moment in Life Unseen di BTS. Menurut Thorns, masalahnya dimulai ketika Bang Si-hyuk mendekatinya pada masa-masa awal berdirinya BTS, ketika grup tersebut masih relatif belum dikenal dan kesulitan untuk memberikan pengaruh. Bang Si-hyuk yang sedang mencari arahan seksi dan menarik untuk BTS diduga mencari keahlian Thorns sebagai editor majalah yang dikenal sebagai pionir tema avant-garde. Aku juga mengalami hal ini pada diriku. Tidak ada yang akan mempercayaiku, tapi CEO sebuah perusahaan yang mengelola salah satu grup idola paling populer menghubungiku secara pribadi. Pada saat itu, grup idola itu masih pendatang baru, jadi segalanya tidak berjalan baik bagi mereka. CEO mengatakan bahwa dia mendatangiku di ambang kehancuran dan dia menginginkan nasihatku sebagai editor majalah Zazen. Dia bilang dia tidak mengerti apa yang seksi tentang pria muda. Dan saat itu, aku berpikir bahwa grup tersebut berada di jalur yang salah, jadi aku memberikan bantuan sebanyak mungkin, kata Thorns melalui X. Thorns mengaku telah mengusulkan konsep tersebut dalam sebuah pertemuan santai. Setelah itu, Bang Si-hyuk menggunakan ide tersebut tanpa pengakuan atau kompensasi lebih lanjut selain makan. Kemudian CEO menggunakan ide kreatif yang aku sebutkan kepadanya untuk album grup berikutnya. Album ini sukses besar. Para anggota difoto dalam konsep basah dan lembut tapi romantis, yang sama dengan dipelopori majalah Zusen. Faktanya, CEO itu pernah bekerja dengan seorang fotografer yang biasa mengambilkan foto untukku. Apa imbalannya? Makan. Itu saja. Kemudian dalam sebuah wawancara, CEO itu menanggapi dengan menggunakan kata-kata yang persis seperti yang aku sampaikan kepadanya. Kata demi kata, aku merasa sangat bersalah tapi tidak ada cara untuk membuktikannya. Aku tidak punya bukti apapun, tapi sang CEO mengambil ideku dari konsultasi tersebut dan mengubah nama grup idolanya hingga meraih kesuksesan besar, tulis Thorns melalui X. Album ini menandai titik balik yang signifikan bagi BTS. Awalnya dikenal dengan gaya hip-hop agresif dan maskulin mereka, The Most Beautiful Moment in Life Part 1 melihat transisi grup ke arah suara dan konsep yang lebih bernuansa, mengeksplorasi tema-tema masa muda dan masalah-masalah yang menyertainya. Kesuksesan arah baru ini belum pernah terjadi sebelumnya dan mengawali pesatnya kebangkitan BTS menuju ketenaran global. Dalam tweet berikutnya, Thorns mengaku telah menghubungi Bang Si-hyuk lagi, kali ini melamar posisi di departemen seni perusahaan tersebut. Tapi dia menuduh CEO itu tidak pernah menghubunginya lagi, bahkan setelah diberitahu bahwa mereka akan senang bekerja dengannya.
Kemudian aku melamar ke tim pengarah seni di perusahaannya. Dia berkata, tentu saja kami ingin bekerja sama denganmu, Thorn. Tapi aku tidak pernah mendengar kabar darinya. Setiap kali aku melihat karyanya rasanya sangat tidak adil dan aku merasa sangat marah. Aku memutuskan untuk menganggapnya sebagai pelajaran untuk tidak pernah lagi membagikan ide berhargaku kepada siapapun dimanapun. Tapi di Korea orang selalu mencuri hak cipta, cerita, dan ide seperti itu terlalu sering dianggap sebagai pelajaran yang dipetik. Bukannya aku menginginkan kompensasi, aku hanya ingin dunia setidaknya tahu bahwa aku adalah dalang di balik ide-ide itu. Ada kurangnya rasa hormat terhadap orang-orang yang melakukan pekerjaan ini, kata Thorn. Thorn kembali menyinggung tuduhan tersebut di X, sebelumnya dikenal sebagai Twitter, dengan mengatakan, ide kreatifku juga dicuri oleh CEO itu, jadi selama ini aku menyimpan dendam. Setelah meretweet video CEO Min Hee-jin selama konferensi persnya yang terkenal. Terakhir, HYBE dan BTS menghadapi klaim serius karena secara tidak langsung mempromosikan dan dikaitkan dengan aliran sesat terkenal yang dikenal sebagai Downward. Organisasi yang diduga beroperasi sebagai komunitas meditasi ini dituding punya ciri aliran sesat. Para penuduh menyarankan agar BTS dan artis HYBE lainnya secara tidak langsung mempromosikan grup ini dengan simbol yang terkait dengan musik mereka. Pada Februari 2010, Rolling Stone mempublis sebuah artikel dengan headline The Yoga Cult, bagaimana seorang guru Korea telah menciptakan pengikut fanatik di kampus-kampus yang merupakan bagian dari Moonis, bagian dari camp pelatihan New Age dan keuntungan murni. Artikel tersebut menguraikan apa yang dialami Amy Shipley di Dan Yoga, perluasan waralaba Downward Korea Selatan di Amerika. Dan di Downward lah badai konspirasi saat ini dimulai, menghubungkan HYBE dan CEO Bang Si-hyuk dengan sekte yang dimaksud. Meskipun pendiri Downward, Lee atau Lee Seung-hun, mungkin tidak setuju dan menjuluki dirinya sebagai seorang penulis dan pendidik yang membantu orang menggunakan seluruh potensi otaknya. Di situs webnya, artikel Rolling Stone memperkenalkan Lee sebagai pemimpin aliran sesat dan tokoh klasik penipu karismatik. Seperti kebanyakan pemimpin aliran sesat, kisah Lee mengikuti garis klasik penipu yang karismatik. Sebagai seorang anak di Korea Selatan, nilai Lee mengecewakan ayahnya, seorang guru sekolah. Pikiran anak laki-laki itu begitu kacau, dia hampir tidak bisa memperhatikan pelajarannya. Tapi Lee lambat laun menyadari bahwa menggerakkan tubuhnya membantunya untuk fokus. Dia terjun ke dalam seni bela diri dan unggul. Dia berhasil lulus sekolah, menikah, dan bekerja sebagai teknisi laboratorium. Tapi pada usia 28 tahun, Lee merasa tidak puas. Dalam penceritaan kembali, dia mendaki ke puncak Gunung Moak pada tahun 1980 dan bermeditasi selama 21 hari tanpa makan atau tidur sampai dia mendapatkan pencerahan bahwa dia terdiri dari energi kosmis, energi tanpa awal dan akhir. Ini adalah momen pencerahannya. Lee turun dari gunung untuk menyebarkan kabar baik. Dia mengubah namanya menjadi Ilchi atau orang yang menunjuk jalan dan mengajarkan latihan pikiran tubuh di taman secara bertahap mengembangkan pengikutnya. Pada tahun 1985, ia membuka pusat dan pertamanya di Seoul. Dari sana, Lee bergerak tanpa henti berkeliling Korea dan membuka pusat musik di seluruh negeri. Yang tertinggal adalah istri dan putranya yang masih kecil. Lee tidak khawatir, katanya kepada para pengikutnya, karena dia telah meminta surga untuk menjaga mereka. Sejak saat itu, aku melupakan keluargaku dan hanya fokus pada penglihatan. Keteguhan hatinya sangat mencengangkan. Suatu kali, ketika Lee berangkat ke Pulau Jeju di Korea, sebuah tempat liburan tropis, dia menerima kabar bahwa putra bungsunya mengalami kecelakaan mobil. Kalau dia ditakdirkan untuk hidup, dia akan melakukannya, dan kalau dia ditakdirkan untuk mati, dia akan melakukannya, kata Lee. Kemudian dia menutup telepon dan naik pesawat. Anak laki-laki itu rupanya ditakdirkan untuk hidup. Lee mengharapkan tingkat komitmen yang sama dari para anggotanya. Mantan pengikutnya mengatakan bahwa sebagai bagian dari upacara standar untuk diangkat menjadi master dan mereka diharuskan mengucapkan sumpah mati demi Ilchi Lee jika perlu. Tulis Rolling Stone. Selain Downward, Lee mendirikan Universitas Cyber Global Korea Selatan atau GCU. Pada bulan Oktober 2009, sekolah itu diakreditasi oleh Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi. Pada bulan Maret 2010 berikutnya, Lee menunjuk dirinya sendiri sebagai rektor atau presiden sebagai ia menyebut dirinya dalam tweetnya ketika sekolah membuka pintunya bagi siswa. Spekulasi pertama keterlibatan HYBE dengan Downward berasal dari fakta bahwa 6 dari 7 anggota BTS bersekolah di GCU. Lokasi pusat Downward di Korea tidak ragu-ragu menggunakan nama BTS dalam promosi program mereka, meskipun beberapa postingan blog dan jejak lainnya telah dihapus.
Tapi penting untuk dicatat bahwa banyak sekali idola K-pop yang juga hadir atau lulus dari GCU. Proses penerimaan GCU yang sederhana dan penyelesaian gelar virtual menarik para idola yang tidak punya kapasitas yang sama seperti mahasiswa biasa. Selain itu, pendaftaran perguruan tinggi juga membantu menunda pendaftaran, juga menarik minat para idola pria dan selebriti pria lainnya di Korea. Meskipun demikian, ajaran Lee dan Danwon telah diselidiki dengan cermat oleh orang-orang Korea yang masih merasa ikatannya terlalu dalam untuk disebut sebagai kebetulan. Sebuah postingan blog pada April 2021 berjudul "Tolong selamatkan Tomorrow by Together dari aliran sesat" menuduh HYBE melakukan asosiasi aliran sesat karena mendandani dua anggota GCU dengan hanbok berhiaskan burung gagak berkaki tiga. Menurut postingan blog itu, ornamen gagak berkaki tiga menandakan Danwon karena pada tahun 2010, Lee menjalankan bisnis yang pesat dengan menjual ornamen penyalur ki atau energi, dan salah satu hiasannya berbentuk burung gagak berkaki tiga. Postingan blog tersebut menuduh bahwa dengan mendandani dua anggota GCU dengan hanbok gagak berkaki tiga, HYBE menyebarkan pesan-pesan bawah sadar yang mendukung Danwon melalui idolanya. Tapi burung gagak berkaki tiga tidak hanya ada di Danwon, ini adalah makhluk mitologi yang ada dalam budaya Asia Timur, dan oleh karena itu bukanlah hal yang aneh untuk disulam pada hanbok. Selain gagak berkaki tiga, makhluk mitologi lain telah dihadirkan melalui bukti keterlibatan HYBE dengan pemujaan Lee. Sebuah tweet mega viral dengan lebih dari 51 juta penayangan dan terus bertambah, menarik hubungan antara album G-Friend pada November 2020, Walpurgis Night, dan serta judulnya Mago dan Danwon. Menurut teori tweet itu, HYBE sengaja menamai album terakhir G-Friend dengan nama Pesta Kristen yang terkait dengan ilmu sihir. Kemudian, tweet tersebut menuduh bahwa G-Friend dibubarkan pada tanggal 1 Mei setelah malam Walpurgis pada tanggal 30 April saat penyihir dibakar. Tweet itu kemudian melanjutkan dengan berspekulasi bahwa Le Sserafim memulai debutnya pada tanggal 2 Mei meskipun berjarak 1 tahun sebagai Le Sserafim atau malaikat bersayap merah berpangkat tinggi. Pemutusan kontrak G-Friend dilaporkan pada 17 Mei 2021. Ikatan dengan Danwon dikatakan berasal dari judul lagu Mago. Teori-teori tersebut menyatakan bahwa Mago adalah dewa yang disembah oleh aliran sesat Lee. Tapi bukan Lee yang menciptakan Mago. Mago adalah Creatix, dewi yang sering muncul dalam cerita rakyat penciptaan Korea. Dewi yang sama juga muncul di drama Korea Ayu Hotel de Luna. Artinya keberadaan Mago belum tentu ada hubungannya langsung dengan Danwon. Tapi Lee mendirikan patung Mago Mother Earth di Sedona, Arizona, di mana ia juga mendirikan Mago Earth Park. Patung tersebut yang pertama kali dipublikasikan pada bulan Desember 2010, kemudian dibongkar, tapi Lee terus melakukan aktivitasnya di luar area yang menjadi daya tarik wisata utama. Berbicara tentang lagu-lagu yang dibahas sebagai bagian dari agenda Danwon HYBE, Attack on Bangtan milik BTS juga menjadi sorotan berkat postingan online lama yang muncul kembali yang menghubungkan lagu itu dengan aliran sesat Lee. Post asli postingan tahun 2021 mengenang masa-masa mereka di sekolah dasar di bawah asuhan seorang guru yang mengikuti aliran sesat Danwon. Mereka mengklaim bahwa guru akan membuat siswa mengulangi frasa yang kemudian mereka temukan dikutip kata per kata dalam lagu itu. Dia mengatakan, setiap pagi guru akan menyuruh kami berdiri di meja bertelanjang kaki dan melakukan beberapa latihan pernafasan, dan dia selalu menyuruh kami untuk mengencangkan perut kami. Aku sangat terkejut ketika mendengar kalimat yang sama persis dalam lirik Attack on Bangtan. Selama lebih dari 1 dekade aku belum pernah mendengar orang lain mengatakan hal seperti itu, tapi kemudian mendengarnya dalam sebuah lagu. Magnetic milik Elite juga menimbulkan pertanyaan, meskipun pada awalnya lagu debut girl group pendatang baru itu, Magnetic, terdengar tidak berbahaya, tapi ada spekulasi bahwa lagu itu didasarkan pada salah satu karya Lee yang diterbitkan, mengklaim dapat meningkatkan meditasi dan kesehatan mental. Buku Lee tahun 2013 berjudul Meditasi Magnetic. Dan pusat Danwon setempat di Korea telah aktif mempromosikan penggunaan magnet untuk bermeditasi dengan cara ilchili. Tarian magnetik yang dikenal di TikTok menggunakan gerakan tangan dan jari yang tidak biasa, juga dikaitkan dengan aliran sesat. Tanggapan layar dari hasil pencarian Google untuk latihan dari Danwon telah beredar, menggambarkan kemiripan antara koreografi Elite dan metode pencegahan demensia yang dilakukan aliran sesat itu. Dan di tengah semua perselisihan yang tidak terduga terjadi antara HYBE dan CEO Edor Min Hee-jin, konspirasi aliran sesat ini terlepas dari faktanya menurut penggemar K-pop sebagai terlalu menyeramkan. Ketika tuduhan itu terus beredar secara online, terdapat banyak kebingungan yang menyelimutinya. Oleh karena itu, netizen menunggu tanggapan dan penjelasan yang jelas dari perusahaan itu. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.